Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Mendukung pembentukan aliansi teknologi global yang pada dasarnya untuk transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara berkembang yang tidak memenuhi standar demokrasi merupakan salah satu bentuk yang alternatif bisa diterapkan dalam isu-isu yang memang pada dasarnya sekarang sedang beredar yang ada di status quo pada akhirnya. Tapi sebenarnya itu aku bakal masuk ke definisi gimana pada akhirnya aliansi teknologi global itu bentuknya seperti apa. Ya, pada dasarnya aliansi teknologi global itu merupakan koalisi negara-negara demokratis beserta perusahaan-perusahaan teknologi besar yang menyepakati aturan-aturan, misalkan ada lisensi atau investasi atau model-model AI yang diterapkan pada akhirnya. Tapi kita lihat juga gimana pada akhirnya transfer teknologi AI canggih itu bakal hadir. Transfer teknologi AI canggih itu memberikan akses terhadap yang misalkan source code sensitif ataupun algoritma yang pada dasarnya ada, database atau MySQL untuk kepentingan data yang sensitif pada akhirnya. Hal ini juga bakal masuk pada pemahaman transfer dan technical assistant yang gimana pada akhirnya itu bakal ngebatasin untuk AI atau artificial intelligence yang berisiko tinggi karena bukan ke seluruh teknologi digital aja, tapi fokusnya pada AI yang berisiko tinggi pada akhirnya. Tapi limitasi di sini sebagai government ialah AI cyber atau pembatasan misalkan AI cyber, AI militer dan sebagainya, sehingga bakal memberikan bentuk-bentuk warning yang emang pada dasarnya itu merusak akan mempengaruhi pada hak asasi manusia juga pada akhirnya. Tapi sebenarnya itu aku belum masuk pada satu lagi itu terkait tidak memenuhi standar demokratis yang pada akhirnya bentuk dari negara yang secara konsisten tidak memiliki pemilu yang pada dasarnya bebas ataupun membatasi pers ataupun melanggar HAM secara sistematis, sehingga itu bakal merusak tatanan dari negara itu sendiri pada akhirnya. Maka dari itu mekanisme yang dibawakan ada satu untuk menentukan AI canggih, 2 melakukan lisensi ekspor, 3 melakukan monef berkala terhadap negara yang tidak memenuhi standar. Misal dari menentukan AI canggih, kita bakal lebih tahu tuh gimana pada akhirnya AI canggih yang udah semakin berkembang di zaman sekarang. Ya kita lihat ya, misalkan AI yang udah semakin berkembang ada Cloud AI ataupun yang ChatGPT semakin premium atau lain sebagainya, yang emang pada dasarnya itu bakal mempengaruhi apa aja. Satu, misalkan AI yang udah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan kita ambil contoh pada kasus mahasiswa, yang dimana mahasiswa banyak menggunakan AI yang untuk kepentingan tugas, tapi juga banyak kepentingan yang emang pada dasarnya mereka gunakan untuk hal-hal yang sensitif ataupun hal-hal untuk manipulatif pada akhirnya. Hal ini bakal mempengaruhi apa sih? Satu, orang-orang yang sekitarnya apabila misalkan mendapat informasi yang fiktif, misalkan kita mencari data jurnal untuk kepentingan laprak misalkan, tapi pada akhirnya ternyata jurnal itu bodong karena dapat dari ChatGPT, mereka cuma bilang tolong carikan jurnal terkait ABC dan sebagainya. Tapi kita lihat misalkan hal ini terjadi, misalkan kita tarik garis jauh kepada misalkan kita coding sesuatu untuk kepentingan misalkan kita ngebuat robot atau kita ngebuat platform digital tanpa ada pembatasan yang emang pada akhirnya misalkan cyber security yang untuk memberikan keamanan ataupun lisensi yang pada akhirnya merusak data-data kita. Misal aku menggunakan Gamtek menggunakan aplikasi SolidWorks atau AI yang canggih, yang dimana pada akhirnya misalkan SolidWorks ataupun AutoCAD itu bakal mempengaruhi apa sih? Misalkan kita nggak bisa ngatur lisensinya, ataupun karena pada akhirnya negara-negara itu punya data yang udah tersebar luaskan, maka lisensi yang diperoleh dari lisensi yang emang pada akhirnya udah diterapkan, dan itu bakal mempengaruhi ke beberapa sistem otomatis yang akan mempengaruhi pada data-data pribadi kita. Pada akhirnya data pribadi kita akan diambil secepat itu karena pada dasarnya ketika lisensi ini nggak bisa ditangani dengan benar dan cepat, maka akan mempengaruhi berbanyak sektor. Misal AI sendiri yang tadi aku bilang, AI itu udah transfer teknologinya semakin canggih dan digital juga. Misalkan source code-nya itu sensitif, ya aku rasa misalkan udah sensitif dan seberpengaruh itu karena ditarik dari misalkan dari AutoCAD atau dari misalkan dari SolidWorks dan sebagainya, sehingga tidak ada limitasi terkait AI cybernya atau AI militer yang digunakan, maka itu akan mempengaruhi beberapa sistem yang emang pada dasarnya bisa menarik database dari pribadi seorang itu juga. Nah, di sini negara otoriter harusnya bisa memiliki rehabilitas lebih tinggi untuk rehabilitas lebih tinggi menyalahgunakan AI juga. AI itu teknologi yang strategis kayak nuklir, sehingga perlu kontrol internasional juga pada akhirnya. Kalau misalkan dari negara berkembang atau negara-negara maju nggak bisa membatasi, tidak bisa ngasih pembatasan transfer teknologi kecerdasan kepada negara-negara yang pada dasarnya negara yang belum demokratis, karena aku bilang tadi belum udah melanggar HAM secara sistematis, atau pemilu bebas atau
membatasi argumentasi dan lain sebagainya, ya itu bakal mempengaruhi software-software juga. Misalkan AI itu, misalkan software yang dibawa dalam tadi misalkan kasusnya AutoCAD atau SolidWorks yang diambil, aku rasa misalkan itu nggak ada otoriter dari AI sibernya atau AI militernya untuk membatasi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan hak asasi manusia yang udah dilindungi tapi pada hasilnya itu dilanggar dari negara-negara yang emang nggak punya standar demokratis, ya itu bakal mempengaruhi banyak individu juga pada akhirnya. Tapi lihat deh, AI itu bukan cuma software aja, tapi bisa digunakan untuk banyak hal yang cyber attack, misalkan manipulasi informasi yang aku bilang tadi contoh pada awal. Sehingga sistematis alurnya gini, kalau misalkan memang perlu ada penanganan, kalau misalkan ada transfer AI bebas, negara otoriter memperoleh kemampuan memperoleh militer, sehingga perlu ada penanganan yang emang lebih kontekstual atau lebih baik. Jadi ada perlombaan AI. Misalkan memang pada saya udah digunakan dalam dunia militer untuk cyber untuk menangani kasus-kasus di luar sana, misalkan antara perangnya Gaza sama Palestina, kita bakal tahu tuh gimana. Akhirnya ada perlombaan untuk misalkan untuk memboikot sesuatu dari misalkan database. Sehingga kita lihat aja zaman sekarang banyak para pemboikot dari data-data juga untuk penyalahgunaan, sehingga bakal ada konflik internasional terjadi, sehingga hal itu bakal mempengaruhi beberapa standar-standar, misalkan stabilitas ekonomi juga. Misalkan kalau misalkan dari standar misalkan dari konflik internasional udah semakin memuncak, maka ada konflik-konflik yang pada dasarnya bisa maka bakal merusak keamanan global juga, sehingga keamanan global menurun, atau sehingga dari stabilitas dari negara yang pada dasarnya udah standar demokrasi nggak ada bakal lebih buruk, ataupun negara-negara yang berkembang atau yang udah maju juga bakal lebih buruk kalau misalkan nggak ada penanganan yang lebih baik. Sehingga kalau mau punya akses yang AI canggih juga, aku rasa perlu lakukan informasi demokrasi yang biar negara itu punya negara yang pada dasarnya tadi nggak punya standar demokratis, dia punya motivasi. Kalau misalkan dia udah nggak, oh iya misalkan negara aku butuh ini, jadi aku punya standar motivasi dan aku perlu standar demokrasi untuk agar bisa dinilai lebih jauh, bangga menjadi OG. Aku bakal mulai pidatoku dalam 3, 2, 1. Aku bingung dengan apa yang dikatakan oleh Oke terkait bagaimana AI itu hanya teknologi kecerdasan buatan itu hanya untuk AI dan lain sebagainya, tapi mereka nggak ngejelasin tentang bagaimana AI itu berdampak pada hidup mereka sendiri, dan mereka nggak mempertegas atau urgensi dari mereka itu cuma kayak tentang bagaimana orang-orang yang nggak punya standarisasi demokrasi itu nggak ada orang-orang yang memang pada akhirnya nggak punya batasan atau lain sebagainya. Tapi di sini akan masuk terkait bagaimana keadilan itu tuh harus dipunyai oleh semua negara pada akhirnya. Oke, tapi sebelum itu respon. Satu, misalnya dia bilang kalau misal Cloud AI atau ChatGPT dan lain sebagainya itu untuk mahasiswa dan kepentingan tugas, dan pada akhirnya ini akan membuat dampak sensitif atau dampak yang buruk pada akhirnya, aku rasa gak semua orang itu akan kayak dapat dampak buruk itu pada akhirnya, karena ya di dunia itu tuh bakal ada kayak standarisasi terkait bagaimana misal kayak kamu jadi mahasiswa, kamu akan kerja, itu juga gak tentang bagaimana kamu bisa menggunakan AI, tapi juga tentang bagaimana soft skill kamu itu sendiri pada akhirnya. Jadi otomatis AI yang dia khawatirkan ini akan membawakan dampak sensitif itu juga gak akan terjadi, karena pada dasarnya selain dari AI, kemampuan soft skill tentang bagaimana kemampuan dari diri mereka, atau misal kayak sekedar kamu nyari prompt di ChatGPT aja, kamu tuh harus mikir dan lain sebagainya, otomatis tentang bagaimana sensitivitas atau kerentanan dari rakyat itu sendiri itu nggak akan hadir di sisi kami, dan malah akan hadir di sisi mereka karena adanya pembatasan itu sendiri pada akhirnya. Lalu tentang bagaimana negara itu tuh harus punya otoriter untuk membentuk rakyatnya atau lain sebagainya, aku rasa pun kalau misal di negara liberal kayak misal gak ada standarisasi kayak misal Korea Utara, itu juga mereka punya standar tentang keamanan mereka sendiri pada akhirnya, jadi otomatis hal ini nggak eksklusif untuk ada di debat ini. Oke, masuk ke dalam karakterisasi terlebih dahulu. Satu, tentang bagaimana membentuk aliansi teknologi global itu. Lihat dulu, aliansi teknologi global itu adalah sebuah kayak misal kita bisa bilang ini adalah komunitas yang berbasis teknologi global pada akhirnya. Otomatis ini akan membentuk tentang bagaimana global itu adalah seluruh dunia. Otomatis ini akan membentuk standarisasi atau misal kayak rencana kerjasama diplomasi untuk lebih lanjut pada akhirnya, dan ini akan aku extend di argumentasi aku. Dan ya tentang bagaimana membatasi transfer teknologi. Nggak ada kontekstualisasi yang jelas dari sisi OG terkait bagaimana membatasi transfer itu, tapi sadari juri, Anda harus sadar terkait bagaimana transfer teknologi itu juga tentang bagaimana ada ekonomi di dalamnya, pendidikan, kesejahteraan, dan sosial. Tentang bagaimana kecerdasan buatan canggih itu sendiri itu nggak cuma AI, tapi juga bisa aja robot, atau misal kayak teknologi mesin, misal kayak kamu jadi di seorang petani itu kayak eskalator atau lain sebagainya, itu juga salah satu bentuk teknologi kecerdasan buatan yang memang canggih dan perlu diperlukan untuk beberapa negara pun kalau misal kamu nggak memenuhi standar demokrasi. Tapi lihat dulu tentang bagaimana negara standar demokrasi. Aku rasa
standar demokrasi itu tuh udah sifatnya subjektif, nggak ada sifat objektif terkait bagaimana standar demokrasi itu sendiri pada akhirnya. Pun kalau misal nanti Oge bilang, oh demokrasi itu tentang bagaimana kebebasan mereka bersuara atau lain sebagainya, aku rasa di dalam negara liberal juga ada kebebasan bersuara untuk mereka sendiri pada akhirnya. Tapi lihat dulu, oh negara standar demokrasi itu ada 4 parameternya, itu ada 4. Misal kayak pemilu, adanya pemilu, misal juga ada perlindungan hak asasi, dan juga ada supremasi hukum, serta kayak ada check and balance dan lain sebagainya. Nah, aku rasa di dunia liberal atau di negara liberal ini juga akan hadir tentang bagaimana pemilu, meskipun nggak adil, tapi mereka tetap akan ada pemilunya, misal kayak di Korea Utara, tapi mereka tetap akan mendapatkan ya setidaknya hak mereka untuk mendapat perlindungan dari negara itu sendiri pada akhirnya. Otomatis apa yang mereka khawatirkan tentang bagaimana negara-negara itu nggak punya ketentuan atau lain sebagainya, itu nggak mungkin terjadi. Tapi lihat dulu tentang bagaimana interest negara itu sendiri. Negara itu tuh kapitalis dan money oriented, serta dia itu adalah ya memperkirakan masa depan yang akan terjadi karena mereka perlu uang untuk ekonomi mereka dan mensejahterakan rakyat. Rakyat itu perlu untuk maju pada akhirnya. Tapi selain dari negara itu juga perlu yang namanya kayak teknologi untuk memajukan SDM-nya misalnya. Misal kalau ini dibatasi, negara-negara yang kayak misal di negara-negara yang emang nggak punya kapabilitas dan mereka nggak memenuhi standar demokrasi, mereka akan terpuruk pada akhirnya. Dan ini akan lebih parah kalau misal dia ditarik oleh misal kayak negara-negara liberal, misal kayak contoh Cina, Rusia dan lain sebagainya, untuk membentuk aliansi baru sehingga untuk melawan negara-negara yang pada dasarnya dibilang memenuhi standar demokrasi ini. Lalu lihat dulu terkait bagaimana prasyarat diplomasi itu. Diplomasi itu akan hadir kalau misal saling menguntungkan dan ada potensi. Potensi itu nggak cuma dari SDM tapi juga tentang bagaimana teknologi dan pemanfaatan SDM mereka. Otomatis teknologi ini memang harus ditransferkan secara adil karena semua negara itu perlu untuk adanya potensi, untuk adanya pengembangan potensi melalui teknologi itu sendiri pada akhirnya. Lihat di status quo, Cina sekarang itu bisa menjadi raja teknologi dan saat ini dia bisa kuat banget. Ini berarti misal akan ada pembatasan transfer teknologi, berarti akan ada dunia di mana terpecah menjadi kedua kubu. Misal kayak kita lihat dulu negara liberal yang sekarang itu ada Cina, Rusia, Korea Utara, Myanmar dan Iran. Itu akan membentuk negara aliansi baru atau ya sektor baru atau misal kayak kubu baru untuk menyerang kita pada akhirnya. Pun kalau misal Oge bakal bilang kalau ini akan ada penanganan yang kuat karena kita lebih banyak dan lain sebagainya, aku rasa kita lihat dulu Cina aja sekarang udah bisa lebih semaju itu daripada Amerika. Tapi ini akan lebih bagus kalau misal ini nggak ada standarisasi atau nggak ada pembatasan, karena ya ini akan lebih baik karena semua orang akan bekerja sama dalam hal itu. Lihat dulu, di sini kami itu menolak. Tujuan kami adalah supaya adil dan ada keamanan sehingga akan lebih aman, nggak ada propaganda atau nggak ada permusuhan dan lain sebagainya. Mekanismenya seperti apa? Kami menolak. Sebaliknya kami mau adanya traktat AI global di bawah PBB, kayak misal di IAEA pada industri nuklir. Semua negara, demokratis maupun tidak, diundang dalam satu meja untuk menyepakati batas aman penggunaan AI atau penggunaan teknologi pada akhirnya. Misal penggunaan pelarangan AI senjata otomatis, ini akan menghasilkan kayak kalau insentif kerjasama, melalui insentif kerjasama bukan hukuman ideologis pada akhirnya. Sehingga beban pembuktiannya adalah satu, kita nggak mau adanya polarisasi dan perang dingin yang akan terjadi pada akhirnya. Misal pun Oge bakal bilang akan ada pengawasan, aku rasa mereka juga nggak sekuat itu karena negara punya interest yang beda-beda. Kalau misal dia bilang semua negara yang ada di kubu kita itu akan bekerja sama, aku rasa nggak semua negara mau bekerja sama pada akhirnya. Dan standar demokrasi itu subjektif kayak yang udah aku bilang tentang, dan lalu bagaimana ini akan menghambat solusi krisis global. Lihat dulu warga sipil itu tuh perlu teknologi dan mereka perlu untuk proses kehidupan mereka pada akhirnya. Pun kalau misal mereka bilang negara-negara liberal itu nggak usah dipedulikan karena mereka juga bisa maju pada akhirnya, aku rasa nggak semua negara liberal itu tuh punya kapabilitas untuk memajukan SDM mereka melalui teknologi yang mereka punya pada akhirnya. Teknologi itu juga mempengaruhi terkait bagaimana perubahan iklim, prediksi pandemi dan ketahanan pangan. Otomatis ketika mereka bilang ini bakal baik pada akhirnya, aku rasa itu nggak akan pernah baik ya, karena kita lihat dulu terkait bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi semua kehidupan. Jadi aku rasa kita nggak perlu untuk adanya pembatasan tapi pembebasan. Dan jadi